Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du fa al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bihi wa bi syaikhin al-ulama wa ulama'il 'amilin fid dharain amin. Bab targhib fi syukri. Bab tentang motivasi di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di dalam surah An-Nahl ayat 114 Allah Ta'ala berfirman, washkuru ni'matallahi, dan syukurilah nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian menyembah Allah. Jadi bukti menyembah Allah itu adalah mensyukuri nikmatnya. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum, sungguh kata Allah, jika kalian mensyukuri nikmat Allah, apa Allah janji? La azidannakum. Itu kalau dalam bahasa Arab itu kalimat penguat taukid namanya. Penguatnya ada dua, ada lam, ada nun taukid sakilah, ada nun pakai tasydid. Itu ada dua penguatnya. Sebenarnya kalau menambah bahasa Arab itu saya menambah azidu. Azidu itu cukup, saya menambah. Tapi di sini Allah tidak pakai azidu. La azidannakum. Dua itu penguatnya, ada lam, ada nunnya. Itu artinya sungguh benar-benar aku akan tambah kata Allah. Jadi sungguh jika kalian bersyukur atas nikmatku, mensyukuri nikmatku, sungguh aku benar-benar akan tambah. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian mengkufuri nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku pedih kata Allah. Jadi ketika mensyukuri nikmat Allah, nikmat akan bertambah. Ketika mengkufuri nikmat Allah, mengkufuri artinya menggunakannya bukan pada mestinya, akan mendapatkan siksa yang pedih kata Allah. Nah, syukur itu apa? Syukur itu mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan nikmat itu sebagaimana mestinya. Mata digunakan untuk baca kitab, baca Al-Quran, melihat muka orang tua dengan pandangan kasih sayang, melihat muka ulama, melihat hal-hal yang baik, berarti kita sedang mensyukuri nikmat mata. Maka ketika kita menggunakan mata kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, melihat aurat, melihat hal-hal yang mengundang dosa, berarti kita sedang mengkufuri nikmat Allah. Kalau mengkufuri nikmat Allah, Allah sudah ancam, sesungguhnya ada azab sangat pedih di kaki kita. Ketika kita bawa ke masjid, kita sedang mensyukuri nikmat kaki. Ketika kita bawa ke majelis taklim, kita sedang mensyukuri nikmat kaki. Tangan kita ketika menggunakannya untuk buka Al-Quran, buka kitab, nolong orang, ngabdi sama orang tua, berbuat baik kepada orang, kita sedang mensyukuri nikmat tangan. Ketika kita menggunakan badan kita untuk sholat, rukuk, sujud, kita sedang menggunakan nikmat itu, mensyukuri nikmat badan tersebut. Segala sesuatu yang Allah berikan, kalau kita gunakan untuk kebaikan, berarti kita sedang mensyukuri. Tapi ketika digunakan untuk yang tidak baik, berarti kita mengkufuri. Kalau mensyukuri, akan dibalas oleh Allah dengan tambahan-tambahan nikmat berikutnya. Jadi dari ayat di atas surah Ibrahim itu, kalau kita ingin nikmat ditambah oleh Allah, caranya syukuri. Kalau tidak disyukuri, selain dapat siksa, nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabut, alhamdulillah. Nah, makanya jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kita ni kalau menurunkan nafsu kita, tak ada puas-puasnya hidup di dunia, merasa kurang terus. Bahkan Nabi Muhammad sampai pernah bersabda begini, apa kata Nabi? In kana li bani Adam wadiyan min zahabin
ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lam yamla afah illa turab wa yatubullah ala man tab. Kata Nabi Muhammad, kalau seorang manusia itu punya emas banyaknya seperti satu jurang, satu lembah. Jurang itu antara gunung dan gunung bawahnya itu namanya lembah, jurang. Betapa besarnya jurang. Mungkin satu Tanjung Bayan ini kan besar. Lembah itu besar antara gunung dan gunung. Biasanya kalau kita lewat gunung itu ada jalannya, kan ada pinggirnya jurang. Nah itu tuh namanya jurang, lembah. Kata Nabi, kalau ada seorang hamba punya emas, emasnya tuh isinya satu jurang, satu lembah. Dan kita tahu berapa juta ton kebanyakan. Kata Nabi, kalau ada seorang hamba punya emas sebanyak satu jurang, dia pasti ingin mempunyai emas sebanyak 2 jurang. Dan dia tidak akan puas-puas. Artinya kalau punya emas 2 jurang, 2 jurang pengen jadi 3. Apa dia tuh? Punya motor, pengen punya mobil. Punya mobil, pengen lagi punya mobil yang lebih bagus. Udah punya mobil bagus, pengen punya pesawat. Punya pesawat, pengen punya helikopter. Udah punya pesawat dikasih emas. Itu masih kurang lagi. Pengen mengumpulkan demi mengumpulkan harta demi harta terus. Apa kata Nabi? Walan yamla afah illa turab. Dia tidak akan puas sampai dia masuk dalam kuburan, kata Nabi. Udah mati baru putusan, baru dia puas. Wa yatubullah ala man tab, dan Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Artinya nafsu itu kan diturun-turun, kan tak puas-puasnya. Makanya orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang punya sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah berikan kepada dia. Makanya kalau urusan dunia itu dia yang di bawah kita. Kalau urusan akhirat dia yang di atas kita. Kalau urusan dunia kita punya motor, alhamdulillah. Ada orang punya sepeda, tak punya motor. Ada orang punya sepeda, alhamdulillah. Ada orang tak punya sepeda. Ada orang punya sepeda, ada orang jalan kaki. Ada orang jalan kaki, alhamdulillah. Ada orang tak berkaki. Ada orang tak berkaki, alhamdulillah masih hidup. Ada orang layak buku, layaknya tidak bermutu menghabiskan biaya. Artinya ada hidup, koma, rumah sakit. Begitu rakyat tak bisa. Yang tak punya kaki pun alhamdulillah. Kan seperti itu. Itu kalau urusan dunia seperti itu. Ya, kalau urusan akhirat, lihat yang di atas kita, biar tak sombong. Kalau urusan dunia, lihat yang di bawah, biar kita bersyukur. Nih, kita ni semua pasti punya masalah itu. Pasti punya masalah. Makanya kalau punya masalah, jangan ngadu sama orang. Jangan mengadukan kesusahannya sama orang. Pusing kepala saya, beban saya ini berat. Jangan. Orang itu susah ya, cuma dia tak mau cerita. Kan begitu kan? Masing-masing punya masalah. Tak mungkin hidup tak ada masalah, tak mungkin. Tak ada. Orang yang hidupnya senang terus, tak ada. Dulu ada cerita orang kaya serba ada. Tahu-tahu ada seseorang menyatakan orang ini hidupnya senang terus, tak ada susah. Didatangi kepadanya. Saya lihat hidup kamu ini senang terus, gembira, tak ada susah. Ayo ikut saya dulu. Dibawa ke dalam rumahnya. Kemudian belakang badan saya, kita buka badan belakang itu ada luka yang busuk yang besar keluar bulatnya. Ini saya tutup, kata dia. Ini kesusahan hidup saya. Dia tak ada orang hidup senang terus. Makanya ketawa kita kalau ada orang cerita orang lain, saya ini susah. Yang sedang diceritakan orang pun sedang susah kan. Cuma dia tak mau cerita. Begitu. Makanya kalau mau cerita sama Allah aja. Kalau mau ngadu sama Allah, jangan cerita kesusahan kita sama orang. Karena orang juga punya masalah masing-masing. Ya, saya udah banyak orang curhat itu banyak. Dia susah. Senyum. Saya mau nampakkan. Senyum tak enak namanya. Dalam hati saya. Kalau saya punya anak, kau tahu susah kau ya. Tak tahu susah orang. Dan begitu kan? Orang susah semuanya. Nah, cuma karena dia cerita curhat kita
ya kita ajarlah baca ini, zikir ini, baca istighfar, bersedekah, ziarah ke wali-wali Allah, minta doa, terutama orang tua. Ya gitu lah kita arahkan seperti itu. Nah, jadi artinya kalau urusan dunia adalah jangan kita melihat orang yang di atas kita, tak ada habis-habis. Lihat orang yang ketika kita dapat nikmat sekarang bisa sekarang kita punya motor dan punya motor, makan jalan bisa, alhamdulillah, badan bisa bergerak, udah alhamdulillah. Lihat orang yang di bawah kita bisa bergerak. Kita punya anak, alhamdulillah, ada orang tak punya keturunan, begitu. Ada orang kaya, Allah tak kasih dia keturunan, sedih dia, kan begitu kan? Ada orang dia punya harta berlimpah, tapi Allah kasih dia sakit. Kita walaupun sederhana, tapi badan kita sehat. Nah itu yang makanya Allah tak suruh ceritakan kesusahan, yang Allah suruh cerita itu nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nah itu kan surah Al-Duha ayat terakhir. Apa artinya? Dan adapun dengan nikmat Tuhan, maka ceritakanlah. Ceritakan nikmat Allah, itu yang disuruh Allah dalam surah Al-Duha. Jangan ceritakan susah. Ini kadang-kadang orang susah ceritakan, begitu dapat nikmat hilang dia. Begitu susah, tahu kepala susah. Begitu dapat nikmat, tahu dia muncul pada kita. Nah, cerita sama nikmat. Kenapa kita ceritakan nikmat Allah? Agar orang itu tahu Allah itu maha baik, Allah itu maha dermawan, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jangan kita segini ceritakan susah. Kalau kita ceritakan kesusahan terus sama orang, nanti seakan-akan Allah itu tak baik, malah beri kesusahan terus. Kapan kan tidak bagus gitu, tidak bagus. Sampai orang menyangka Allah itu tidak baik, malah beri kesusahan terus ya. Tidak bagus itu. Ceritakan yang nikmat-nikmat. Alhamdulillah, nikmat hidup mana? Saya berwalafiat, bisa makan, bisa ke masjid. Nah seperti itu ceritakan, sehingga Allah itu selalu dipuji-puji gitu. Makanya kita tuh diperintahkan untuk menceritakan nikmat Allah. Nah kalau urusan akhirat, lihat yang di atas kita akan tak sombong. Kita sholat masjid 5 waktu. Kalau dibandingkan orang-orang dulu, tidak ada apa-apanya ibadah kita ini. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad, anaknya Sayyidina Husain, itu sholat sunnahnya tiap hari 1000 rakaat. Itu selain tahajud, selain duha, selain qobliyah ba'diyah, selain witir. Sholat sunnah mutlaknya, sholat sunnah biasanya satu hari semalam 1000 rakaat. Kalau kita bandingkan seperti itu, ujung kukunya tidak ada ibadah kita. Biar tidak sombong. Nah, makanya ingatlah nikmat Allah, jangan ingat susah yang Allah berikan. Susah itu pun sebenarnya kalau kita sabar Allah ganti dengan kemudahan. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. 2 kali disebutnya Allah. Itu apa maksudnya Allah nyebutkan 2 kali? Inna ma'al usri yusran. Apa artinya? Maka sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan Allah. Disebutkan 2 kali sama Allah. Itu apa maksudnya? Kata Syekh Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Al-Qawaidul Asasiyah tentang ulumul Quran, di situ disebutkan fa inna ma'al usri. Al-usri kesusahan disebutkan pakai alif lam. Sedangkan yusran kemudahan disebutkan tidak pakai alif lam, isim nakirah. Al-usri isim ma'rifah. Kenapa? Artinya kata beliau, setiap Allah kasih kesusahan 1, Allah balas dengan kemudahan 2. Allah kasih kesusahan 1, Allah balas dengan kebahagiaan 2 kali lipat, kata beliau. Jadi itulah arti daripada ayat itu. Setiap Allah beri kesusahan 1, setelahnya Allah akan berikan kesenangan 2 kali lipat dengan syarat sabar. Kalau tak sabar, udahlah ada ujian, sakit, dapat apa-apa lagi. Kalau sabar, udahlah dapat kemudahan 2, kebahagiaan 2, pahalanya tak terhitung. Dari kemarin bahas masalah sabar, pahalanya tak terhitung. Kemudian derajat diangkat, dosa-dosa diampunkan. Nah, kalau tidak sabar, maka tidak dapat apa-apa. Nah, makanya ketika dapat nikmat, syukuri, ceritakan. Kita kalau dapat nikmat, ceritakan. Hadirin, ceritakan. Bukan niatnya sombong-sombongan, bukan. Niatnya melaksanakan perintah Allah dalam surah Al-Duha. Makanya kalau kita biasa ngomong, misalnya kita mau ceritakan nikmat Allah, kita dahului dengan kalimat tahaddutsan bin nikmah. Tahaddutsan bin nikmah. Apa artinya tahaddutsan bin nikmah? Menceritakan nikmat Allah.
sesuai dengan surah Tuhan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Itu hadis yang mana kita menceritakan yang Allah contoh. Alhamdulillah, anak hari ini sudah sehat walafiat, semua dari penyakit, sehingga anak bisa datang untuk pergi majelis taklim. Hadis min nikmat. Alhamdulillah, Allah kasih anak kemudahan. Nah, kan ceritakan nikmat Allah. Niatkan untuk mengikuti, menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Jadi kalau dapat nikmat, ceritakan, bukan niatnya sombong-sombongan. Niatnya untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Contoh nih, misalnya anaknya hafal Quran. Alhamdulillah, ahadutsan bin nikmat. Ceritakan nikmat Allah. Anak saya hafal Quran 30 juz. Ceritakan, itu nikmat dari Allah. Alhamdulillah, anak saya juara dari pesantren. Ceritakan tuh, bukan niat sombong-sombongan. Niat melaksanakan perintah Allah. Kalau susah, cukup di atas sajadah. Kalau bisa waktu tahajud itu paling bagus, bangun berhati sama Allah ya bisa. Tampakkan sama orang senyumnya, sehingga orang tak tahu itu susah. Senyum sama orang. Tampakkan bahagia. Biar sampai orang itu bilang, saya lihat dia ini tak pernah susah ya. Itu kalau bisa usahakan dari itu. Usahakan orang lihat itu. Anaknya ini tak pernah susah ya ini. Susah. Padahal itu ada susah pasti. Cuma tutup. Sehingga orang itu tidak lihat kita susah. Orang yang kita senang. Jadi yang kita tampakkan nikmat Allah itu syukur. Ketika kita syukuri nikmat Allah, gunakan yang baik-baik, tampakkan nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat dari Allah SWT. Jangan banyak cerita susah. Kemudian wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adza billah fa'idu. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta tolong dengan nama Allah, tolonglah dia. Jadi kalau ada orang minta perlindungan dengan nama Allah, beri saya perlindungan demi Allah, tolong melindungi saya. Kalau sudah bawa nama Allah, harus cepat tolong dia. Kalau minta perlindungan, misalnya dia kejar-kejar orang, mau dilukai, mau dibunuh, walaupun tidak bawa nama Allah, kan wajib tolong dia. Apalagi kalau sampai bawa nama Allah, cepat tolong dia. Kalau ada orang minta perlindungan dari kamu, kata Nabi, dengan nama Allah, lindungi dia. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu. Barang siapa minta kepada kalian dengan membawa nama Allah, kasih dia. Artinya kalau ada orang minta sama kita, kan terserah kita mau beri, mau tidak, kan terserah. Mau kita kasih atau tidak terserah. Tapi kalau dia sebut nama Allah, kasih kata Nabi. Kenapa? Untuk kita memuliakan nama Allah. Jangan sampai dia sudah bawa nama Allah, kita tidak kasih. Kalau kita mampu, kita kasih. Wa man istajara billah fa'ajiruh. Siapa yang ingin minta dekat dengan kamu atau minta pertolongan kamu, minta pertolongan kepada kamu dengan membawa nama Allah, segera tolong dia. Ini semuanya untuk memuliakan nama Allah. Makanya jangan sembarangan sumpah dengan nama Allah. Sikit-sikit demi Allah, sikit-sikit wallahi. Jangan. Nabi Muhammad itu paling tak suka wallahi, nyebut nama Allah. Kecuali kalau perkara yang sangat penting sekali, baru beliau nyebut nama Allah. Ini kadang-kadang urusan dunia pun demi Allah. Demi Allah, haram aku tak duit. Ya Allah, udah cukup bilang ya, saya tidak ada duit. Udah cukup, tak mungkin, tak usah pakai. Demi Allah, murah benar kata nama Allah. Sikit-sikit demi Allah. Urusan dunia demi Allah. Jangan di murah-murahkan nama Allah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang memberi kalian suatu kebaikan, balas dia, kata Nabi. Jadi kalau ada orang memberi sesuatu, kalau kamu bisa balas dia. Ya. Makanya kebiasaan orang-orang tua-tua gitu dulu bagus. Biasanya kalau orang tetangga kan saling-saling antar makanan. Itu bagus tuh, itu ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, tahabu, kata Nabi. Saling memberi hadiahlah kalian akan saling menyayangi, kata Nabi Muhammad. Jadi salah satu cara agar saling menyayangi, kata Nabi Muhammad, tahadu, saling memberi hadiah kalian, tahabu, kalian akan saling
mencintainya ya. Jangan tetangga malah kirimkan di makanan, ini kirim balikan dari kusoknya. Janganlah, balas juga kata Nabi, biar saling mengasihi. Nah, kata Nabi Muhammad, kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas dia. Fa illam tajidu ma tukafirunahu bihi. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu atau tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, apa kata Nabi? Fad'u lahu, doakan dia, hatta ta'lamu, sampai kalian mengetahui angkat kafa'tumma, anggap anqad kafa'tumu, bahwasanya kamu telah membalas dia. Artinya kalau kamu sudah diberi orang sesuatu, balas. Kalau tidak mampu balas, doanya untuk orang tersebut. Rawahu Abu Dawud. Nah, kemudian hadis selanjutnya, man suni'a ilaihi ma'rufan, barang siapa yang ada orang lain berbuat baik kepada dia, memberi dia kebaikan. Wa qala liman fa'ilihi, kemudian dia berkata kepada orang yang berbuat baik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu artinya jazakallahu, semoga Allah membalas kamu khair, kebaikan. Siapa yang berkata seperti itu kepada orang yang berbuat baik kepada dia, apa kata Nabi? Faqad ablagha fi thana alaihi, rawahu Tirmidzi. Maka orang yang telah mengatakan seperti itu, berdoa seperti itu, dia telah melakukan pujian yang lebih dari cukup untuk orang itu. Jadi intinya dari dua hadis ini, kalau ada orang berbuat baik kepada kita tak bisa balas, doakannya. Dan yang lebih bagus lagi kata ulama, lebih bagus dua-duanya. Balas dia, doakan. Jazakallahu khairan. Apa doanya? Jazakallahu khairan. Itu kalau laki-laki yang berbuat baik. Kalau perempuan, K-nya diubah menjadi ki. Jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Itu yang membaca itu dia sudah lebih dari cukup untuk memuji orang yang memberinya. Dan ingat, jangan sampai kalau bersedekah, kalau memberi orang itu salah. Kadang-kadang kan ada orang memberi seseorang itu minta doa, kayak gitu kan? Ya sedekah, doakan ya. Salah tuh, sedekah seperti itu salah. Kita ketika bersedekah meminta doa sama orang itu seperti kita memberi dia upah, suruh doakan kita. Yang benar itu kita beri dia sedekah, tidak usah minta doa, cukup di hati kita niat. Misal memberi dia sedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini bisnis saya lancar, mudah-mudahan dengan sedekah ini anak saya sembuh dari sakitnya, mudah-mudahan dengan sedekah ini keluarga saya sakinah mawaddah, mudah-mudahan dengan sedekah ini harta saya berkah. Gitu, cukupnya dalam hati. Jangan minta doa, sampai-sampai dulu diceritakan. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah diceritakan, Sayyidah Aisyah istri Nabi, beliau kalau bersedekah sama orang, habis bersedekah, orang itu pulang, Sayyidah Aisyah suruh satu orang mengikuti orang itu sampai ke rumah, suruh dengar. Itu orang yang diberi sedekah mendoakan Sayyidah Aisyah. Kalau mendoakan Sayyidah Aisyah, suruh dengar apa doanya. Suruh dia pulang lagi. Sayyidah Aisyah tanya, doakan apa dia? Oh, dia doakan kamu begini. Sayyidah Aisyah balas doanya. Sayyidah Aisyah doakan dia juga dengan doa yang seperti itu. Kenapa? Karena beliau berharap agar sedekah dia hanya dibalas oleh Allah SWT. Tidak mau dibalas sama manusia. Jadi ketika manusia itu doakan dia balas doa. Doa sama doa, impas. Doa sama doa, selesai. Pahala langsung dari Allah SWT. Sampai segitunya orang dulu itu tidak mau. Jangankan minta, didoakan aja dibalas doanya. Makanya kalau kita sudah sama orang, ketika kita doakan orang, kadang-kadang begitu kita sudah kita doa, mudah-mudahan rezeki, gitu kan? Mudah-mudahan rezeki, banyak umur, sehat walafiat, naik haji. Apalagi kalau doanya panjang, kita mau balasnya repot juga kan panjang. Kan repot. Kita ingatnya apa dulu tadi kan? Repot. Cara balasnya ketika dia ucapkan mudah-mudahan kamu banyak rezeki, panjang umur, naik haji segala macam, dan sehat walafiat, selesai didoakan, kita bilang doa yang sama juga untuk kamu seperti itu. Gitu jawabnya. Jadi doanya kita balas dengan doa. Pahala murni langsung dari Allah SWT tanpa ada campur tangan
minta doa, jangan minta doa. Di doa saja kita balas, apalagi kita minta doa. Jadi jangan sedekah itu kita minta doa. Cukup niat dalam hati, apa tujuan kita. Allah tahu dalam hati kita. Dan tidak boleh kita omongkan, Allah tahu apa isi hati kita, apa tujuan kita bersedekah. Apalagi kalau ada sakit-sakit ya. Kalau ada sakit, itu Nabi Muhammad punya resep. Nabi Muhammad punya resep bagi orang yang sakit. Apa kata Nabi Muhammad? Dawu marbakum bis-shadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kata Nabi. Jadi kalau bisa ketika sakit itu sebelum minum obat, sebelum ke dokter, nomor satu angkat tangan dulu, minta sembuh sama Allah. Habis itu bersedekah. Tapi tengok-tengoklah dulu sedekahnya, sakitnya berat. Misalnya nih, misal aku bilang dari mudah-mudahan tak sakit itu sudah lanjut. Misal sakitnya berat, atau usus buntu misalnya, atau misalnya darah tinggi, sedekah 5.000. Pengen sembuh dari penyakit, ente kalau ke dokter itu berapa berobatnya? Usus buntu, kalau ke dokter berapa juta? Obat darah tinggi berapa ratus ribu? Beli obat ratusan ribu mau, sedekah pengen sembuh 5.000. Sadar diri kan? Pengen sembuh, sesuailah sedekahnya. Memang betul Nabi Muhammad, obatilah orang sakit di antara kalian, kata Nabi Muhammad, dengan sedekah. Ya tapi sesuailah sedekah dengan penyakitnya. Penyakit batuk pilek 5.000 wajar. Ya Allah pusing pada saya. Sedekah 5.000 biar sembuh pilek batuk. Wajar. Pilek batuk sakitnya. Kita gigi cabut gigi berapa? 300.000. Nah, naikkan sedikit sedekahnya. 40.000 ke, 100.000 ke. Cabut gigi 300. Kan gitu. Sedekah 5.000. Tak sembuh kayak kata Nabi kan. Sedekah itu nyembuhan penyakit. Saya sudah sedekah apa tak sembuh? Sedekah itu apa? Kan gitu. Ini kadang-kadang dokter kasih resep panjang-panjang 800.000 kadang sampai 1 juta. Ditebus. Yakin dia dengan resep dokter itu kan? Yakin. Nabi kasih resep. Dikasih Allah kasih resep. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, kata Nabi. Ini resep dari Nabi ini. Ibu. Ya Allah. Pengen sembuh dari penyakit berat. Ya. Pengen operasi besar, sakitnya berat. Besar kan sakit sedekahnya. Yakin tapi dengan hadis Nabi yakin. Ini besar nih biaya untuk operasi. Dan ini pun sakitnya berat. Tingkat sedekah juta kasih orang satu orang. Karena lagi ramai. Kasih satu orang yang betul-betul mau betul-betul membutuhkan dia. Makan usaha. Butuh kita cari. Langsung kasih juta. Sedekah boleh dia sejuta. Tak usah minta doa. Aku dalam hati. Ya Allah, saya lihat sedekah ini. Kau tahu ya Allah, untuk kesembuhan saya sini. Orang merasa ada di rumah. Nanti bagi pasangan tadi. Kau tahu datang orang kasih sejuta. Bagaimana senangnya dia itu luar biasa kan? Ini rezeki dari mana? Malaikat kan gitu kan? Senang luar biasa. Insya Allah sembuh sama Allah. Seperti itu caranya. Sesuai. Nah, kemudian, jadi kalau ada orang berbuat baik, bilang jazakallahu khairan. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullaha man la yashkurun nas, rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah orang itu bersyukur kepada Allah jika dia tidak bersyukur kepada manusia. Jadi tanda orang itu bersyukur kepada Allah salah satunya adalah dia berterima kasih kepada manusia. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, satu bidang terima kasih. Kalau bahasa Arabnya syukran. Terima kasih banyak, syukran katsiran. Terima kasih banyak. Udah tambah jazakallahu khairan. Jadi ketika orang berbuat baik kepada kita, terima kasih atau syukran katsiran atau thank you. Tambah jazakallahu khairan. Dah cukup. Dan mengucapkan terima kasih, kita bersyukur kepada manusia, berarti bersyukur kepada Allah, kata Nabi. Orang kalau ngaku-ngaku, dah cukup. Saya tidak perlu bersyukur sama manusia. Saya cukup syukur kepada Allah. Tak batal bersyukurnya. Tidak diterima Allah syukurnya. Syukuri dulu orang yang berbuat baik kepada kita, itu tanda syukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, berarti bohong syukurnya kepada Allah SWT. Tidak diterima syukurnya, batal syukurnya. Jadi ketika orang berbuat baik,
terima kasih, jazakallahu khairan. Kalau bisa balas, dibalas. Kalau tidak bisa, ya cukup doa itu. Syukran katsiran, jazakallahu khairan. Nah, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia sesungguhnya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berterima kasihlah kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ajarkan ini. Ajarkan sama anak istri kita, kalau ada orang berbuat baik, jazakallahu khairan. Kalau yang berbuat baik perempuan, jazakillahu khairan. Sebelumnya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu. Kalau ada pertanyaan, coba setelah azan. Allah